Bener? Ya. Nah, sebelum Ibu masuk, lebih baik kita berdoa. Amin. Nah, Ibu mau tanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Nihil. Nihil. Baik. Nah, Ibu mau tanya, materi kita kemarin belajar tentang apa? Tentang penyusun APBN Ya, prinsip penyusunan APBN dibagi jadi berapa? menjadi tiga. Wah. Menjadi dua. Yaitu yang pertama? Prinsip penyusun APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang kedua? Prinsip penyusun APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Contohnya, pendapatan apa? Intensifikasi penerimaan anggaran dalam dan jumlah kecepatan penyetoran. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Terus yang pengeluaran, prinsipnya apa aja? Ada 3, sebutkan. Itu apa? 1. Hemat tidak mewah, efisien sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan. 2. Tahu tidak? Sekarang kita mau belajar tentang materi apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Kita belajar tentang apa hari ini? APBN dan APBD. APBN sama APBD. Pengertian APBN apa? APBN apa pengertiannya? APBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Benar. APBN adalah rencana keuangan dari pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPR. Oh, berarti saling berkesinambungan ya. Baik. Selanjutnya, manfaat kita belajar hari ini apa? Untuk mengetahui anggaran APBN dan APBD. Nah, manfaatnya kita belajar APBN ini untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan pendapatan, jenis-jenis penerimaan pendapatan dan pengeluaran negara. Kita buka laptopnya masing-masing. Sudah dibuka laptopnya? Sudah. Nah, kita masuk ke PPT ya. Nah, tapi kita akan mempelajari secara khusus lebih ke APBN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menelaah sumber-sumber penerimaan negara. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan 3 jenis pengeluaran negara. Selanjutnya, itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini membahas materi. Yang pertama, yang kedua berdiskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, merangkum materi pembelajaran. Keempat, ada tugas. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Peta konsepnya kita hari ini ada 2, yaitu jenis pengeluaran negara, sumber-sumber penerimaan negara. Apa saja jenis pengeluaran negara itu? Belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah ya. Belanja pemerintah pusat itu dibagi ada berapa? 4 yaitu apa aja? Sebutin. Belanja pegawai, belanja barang, pengeluaran negara, pembayaran utang. Nah, ada 4 yaitu belanja pegawai, belanja barang, pembayaran utang, dan pengeluaran negara. Belanja pegawai itu ada apa aja? Gaji dan pensiunan pegawai negeri, tunjangan, belanja pegawai luar negeri, dan sebagainya. Benar. Ada gaji. Yang kedua ada tunjangan. Yang ketiga ada belanja pegawai luar negeri. Belanja barang ada apa aja? Belanja itu pengeluaran pemerintah untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. Itu ada apa aja? Belanja barang dalam negeri, belanja barang luar negeri. Contohnya dalam negeri apa? Batik, kerajinan, terus patung, terus makanan, bahan baku, kayu, terus luar negeri apa aja? Tas,
sepatu, baju, HP, laptop, kendaraan. Kendaraan, mobil, bayaran bunga atau pembayaran utang. Utang dalam negeri, utang luar negeri. Nah, pembayaran utang negeri itu contohnya apa aja? Dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta, luar negeri, investasi, pengeluaran negara itu apa aja? Subsidi BBM, subsidi non BBM, pangan, listrik, bunga, kredit program, dan lain-lain. Subsidi yang dikeluarin uang dari pemerintah ada subsidi BBM, non BBM, dan lain-lain. Selanjutnya, pengeluaran pembangunan itu dibagi jadi berapa? Dua. Nah, itu apa aja? Pembangunan dan pembiayaan. Segi pembangunan, contohnya. Nah, pembiayaan. Pembiayaan rupiah, pembiayaan proyek. Pembiayaan rupiah ada apa aja? Tabungan pemerintah, pinjaman program. Tabungan pemerintah sama Pinjaman pinjaman program. pintar. Nah, ya sih sama Tika, terima kasih. Selanjutnya yaitu apa? Belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Data perimbangan, data otonomi khusus, data penyesuaian. data perimbangan itu ada apa aja? Dana hasil bagi, dana alokasi umum. Dana alokasi khusus. Ya. Nah, data perimbangan itu semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk semua kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan, yaitu tadi dibagi tiga: alokasi khusus, umum, dan bagi hasil. Otonomi khusus, Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008. baik, terima kasih Rahma. Data otonomi khusus itu dialokasikan dari pemerintah pusat, diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 1 yang tentang otonomi khusus daerah bagi Papua dan Aceh. Pembiayaan yaitu apa? Dana yang diberikan sebagai penyesuaian di kemudian hari dalam rangka melaksanakan kebijakan. Nah, Ibu mau tanya, apa sih sumber-sumber pengeluaran penerimaan negara? Sumber-sumbernya tuh ada apa aja? Dibagi menjadi dua, pertama dalam negeri dan hibah. Hibah. Tapi sebelumnya sumber-sumber penerimaan pendapatan itu artinya apa? Saya tahu tidak? Pendapatan negara merupakan suatu penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Benar. Pendapatan negara yaitu penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai atau belanja negara oleh pemerintah. Hasilnya ini, hasil penerimaan ini dalam bentuk pajak ataupun non pajak. Dari tahun ke tahun sumbernya akan berbeda. Selanjutnya Ibu punya video ini. Sudah siap? Laptopnya sudah berfungsi semua? Udah. Yuk nonton video. 1, 2, 3. Menarik gak videonya? Sangat menarik. Gimana pendapatmu tentang video itu? Udah dipahami? Iya. Sudah selesai nontonnya? Ya. Apa yang kalian pelajari dari video itu?
suatu pendapatan negara melalui pajak, SWF, hibah, serta investasi ekonomi PDB. bagus. Terima kasih anak-anakku. Nah, Ibu mau ngasih kalian contoh kasus tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Sudah dibuka linknya? sudah. Nah, Ibu punya dua pertanyaan nih. Yang pertama, mengapa kasus tersebut terjadi? Yang kedua, solusi apakah yang kalian tawarkan? Ibu kasih waktu selama 2 menit untuk berpikir. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok. Setelah kalian sudah berdiskusi, apa jawabannya? Untuk jawaban yang pertama, itu mengapa kasus tersebut terjadi? Kasus kekurangan penerimaan negara senilai 1,45 triliun dan penerimaan negara senilai 1,26 triliun terjadi antara lain karena pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan ke kas negara sedikit. Nomor 2, apa jawabannya? Mengapa kasus ini terjadi? Penerimaan pajak dan retribusi daerah belum disetorkan ke kas negara menjadi penyumbang. Oh, berarti kasus ini penyebabnya adalah kekurangan penerimaan negara sekitar 1,45 triliun diakibatkan telat pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk kasus ini. Terus solusi yang kalian tawarkan apa untuk kelompok 1? Mempromosikan Indonesia sebagai wadah dan sarana untuk negara asing menanamkan modal serta berinvestasi di Indonesia sebagai tempat yang aman dan berkualitas untuk berinvestasi. Bagus, Nak Yasir. Yang kedua, Menggalakkan agar masyarakat lebih taat membayar pajak. benar, solusinya menyuruh masyarakat untuk lebih taat dan mengundang investor dari luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, yang bisa tidak merangkum materi hari ini tentang apa? Tidak bisa? Tidak. Oke, bantu. Materi kita tentang hari ini adalah sumber-sumber penerimaan negara. Jenis-jenis pengeluaran negara. Sumber-sumbernya ada apa aja penerimaan tadi? Pajak, SWF, Hibah dan investasi. Jenis-jenisnya pengeluaran negara itu apa aja tadi? Pembangunan dan pembiayaan. Nah, pengeluaran pembangunan dan pembiayaan. Tugasnya nanti hasilnya itu kalian kirim ke email ibu. Saya tunggu hari ini jam 12 malam ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini, Yasir? sangat seru dan mudah dipahami. Nah, Sangat memuaskan dan mudah dipahami untuk baik, terima kasih Gilang dan Yasir. Tika, pembelajaran hari ini bagaimana? Kesanmu dan saran mungkin? Menantang. Yang kedua, Sangat memuaskan dan asik. dan asik. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang pengaruhnya APBN terhadap pemerintah. Nah, itu dipelajari dulu ya. Terasa kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu minta tolong Tika untuk memimpin doa penutup hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak.